kita iman dengan adanya Dajjal itu bagian dari iman dengan adanya Rasulullah, karena Rasulullah yang bercerita. Di Al-Quran Allah tidak menyebutkan Dajjal secara jelas, tapi Allah menyebutkan keterangan tentang Nabi Isa alaihissalam bahwasanya akan turun ke bumi, dan diterangkan sama Rasulullah Nabi Isa turun ke bumi visi misinya adalah untuk membunuh Dajjal. Meskipun Dajjal tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi ketika Allah menyebutkan Nabi Isa otomatis mewakili, karena Nabi Isa turun itu untuk membunuh Dajjal. Ini hadisnya sahih. Jadi meskipun Allah tidak menerangkan Dajjal secara terang-terangan di Al-Quran, tapi Allah menerangkan Nabi Isa secara terang-terangan. Nabi Isa turun ke bumi untuk apa? Untuk membunuh Dajjal, untuk meneruskan syariatnya Kanjeng Nabi, untuk menyelamatkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina asabilana fi dinina, amin. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala sahbihi wasallim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, di malam hari ini kita meneruskan tentang keterangan berkenaan dengan iman bid-dajjal wa khuruji, kepercayaan hati, kewajiban kita iman dengan datangnya Dajjal dan keluarnya Dajjal di muka bumi. Dajjal kemarin disebutkan riwayat Abu Amr bin Abdul Bar dalam satu hadis, a'warul aini shimal, mata yang kiri yang buta. Wa fi hadis Malik, menurut hadisnya Imam Malik, a'warul ainil yumna, mata yang kanan yang buta. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Tapi kemarin itu ada di YouTube itu orang yang komen, pernah mimpi Dajjal katanya yang mata kanan yang buta. Makanya di sini aja ada dua riwayat hadis. Mata yang mana yang buta, apa yang kiri, apa yang kanan, itu sama-sama ada hadisnya. Tapi nanti bisa dipadukan. Wa hadisu Malik ashahu min jihatil isnad lam yazid ala hada. Tapi hadisnya Imam Malik yang menerangkan bahwa yang mata sebelah kanan yang buta itu lebih sahih daripada hadis yang menyatakan
mata kiri yang buta. Abul Khattab bin Dahiyah mengatakan laisa kamakol bal turuk kulha sohihatun fil ainain. Mengenali mata, kedua mata Dajjal dikatakan akwar. Akwar itu bahasa Arab, kalau bahasa Jawanya picek cc, berarti buta satu. Ini hadis yang mengatakan buta kiri, buta kanan, itu semuanya sahih katanya Abul Khattab bin Dahiyah. Tapi yang lebih sahih sanadnya itu hadis yang menyatakan yang mata kanan yang buta. Wa qala Syekhuna Ahmad bin Umar fi Kitabil Mufham. Syekh Ahmad bin Umar mengatakan wa hadza ikhtilafun yas'ubul jam'u fihi bainahuma. Ini merupakan perbedaan pendapat yang susah dipadukan. Kalau dipadukan sama-sama buta kanan kiri, berarti Dajjal itu buta, tidak bisa melihat. Karena kenyataannya dia bisa melihat jelasnya kan. Nah, jelas ini susah dipadukan. Waqat takallafal qadiyat, ada ulama yang memadukan dua hadis ini, dua riwayat ini menyatakan sama-sama benarnya. Kalau dikatakan akwar yang kanan atau akwar yang kiri, buta yang kanan atau yang kiri, itu al-jam'u bainar riwayat ini inti sahih, bisa digabung katanya qadiyat. Penggabungannya gimana? Annakula wahidin min huma aura min wajhimma. Masing-masing dari kedua mata Dajjal itu ada piceknya, tapi piceknya tidak sama. Mungkin yang satu ini picek total, yang satunya piceknya itu butanya hanya separuh. Jadi idil aur hakikatan fi kulli syai'in al aibu, karena makna asli aur picek itu adalah cacat. Wal kalimatul aura hiyal maiba, jadi kalimat aura itu berarti matanya ada yang cacat, yang satunya buta. Fal wahida aura bil haqiqah wa yallati wasifat fil hadis. Jadi mata yang satu itu betul-betul buta asli, bi anna laisat bijah walana ti'ah. Yang mata kanan yang buta itu tidak cekung dan tidak menonjol. Kalau mata kita kan cekung dan menonjol kelihatan. Tapi kalau matanya Dajjal yang buta itu, misal kita katakan yang kanan yang buta, itu ya polos, jadi tidak melengkung gini, tidak cekung dan juga tidak menonjol. Di polos datar gini, matanya datar, itu datar. Yang sebelah kanan yang buta itu datar. Wa mamsuhatun wa matmusatun wa ta'ifatun. Mamsuha ini kebusek, maksudnya itu gelap, betul-betul buta dan gelap. Wal ukhra, mata yang satu yang sebelah kiri aura li aibiyal lazim laha li kaunha jahido. Mata yang satu itu hanya cacat, tidak sampai buta, dan cacatnya lazim karena masih kelihatan ada bola matanya. Hati mata sebelah kiri masih kelihatan ada bola matanya. Au ka'anna kaukabun durriyun, yang bola matanya yang sebelah kiri itu seperti bintang yang bersinar, makanya bisa ibaratkan jadi CCTV seluruh dunia. Orang sembunyi di mana saja bisa ketahuan sama Dajjal. Ada sebagian sahabat saya itu pernah mimpi orang yang tidak bisa di CCTV oleh mata kirinya Dajjal itu orang yang ahli azan. Tapi si muadzin ini tidak bisa menolong orang lain, hanya dia sendiri yang selamat, tidak bisa di CCTV oleh mata kirinya Dajjal. Ini kesaktiannya luar biasa, seluruh dunia sembunyi di mana saja ketahuan. Terawangannya tajam. Karena apa kok tajam? Karena semua bangsa jin dan setan, bangsa jin yang kafir dan setan maupun iblis itu jadi antek-anteknya Dajjal. Jadi terawangannya ada bantuan ilmu hitam itu. Mata yang kiri yang buta itu ka'annaha inabatun tofiyah, seolah-olah seperti satu biji anggur yang gelap. Berarti anggur yang warnanya merah itu ya. Jadi wa kullu wahidatin minhuma yasuhu fil wasfu bil awr. Hati masing-masing dari kedua matanya Dajjal bisa dikatakan sama-sama cacatnya. Yang satu cacat gara-gara buta total,
yang kanan, yang kiri hanya cacat tapi bisa melihat. Qala syekhuna wa hasilu kalami, dari kesimpulan dari ucapan Syekh Qadiyat ini, annaku lawahidatin min ainai dajjal aura ihdauma bima asaba hatta dzaba idrakuha wasani aura bi aslihil qadiyamaiba. Jadi kesimpulan dari pendapat Qadiyat, hati mata yang sebelah kanan itu betul-betul buta, hilang pandangannya, dan mata yang kiri itu hanya cacat saja, tidak sampai buta. Lakin yab'udu hadza ta'wil annaku lawahidatin min ainai qad ja'a wasfuha fi riwayat bima usifatil ukhra minal aur fata'ammal. Suruh mikir-mikir sendiri ini. Yang jelas kebenaran hakiki hanya milik Allah. Qultu, kemudian musannif mengomentari. Saya berkata, maqalaul qadiyat wa ta'wilu sahih. Apa yang dikatakan semua oleh Qadiyat yang mengatakan kedua mata Dajjal itu sama-sama auraknya, sama-sama piceknya, tapi picek yang kanan itu total, picek yang kiri itu hanya bisa melihat tapi tidak total. Wa annal aura fil ainain mukhtalafun, karena bahasa aur, bahasa picek dalam kedua mata ini sangat bertentangan. Kama bayyana fi riwayat fa inna qaulahu, karena Nabi pernah mengatakan mata kirinya Dajjal atau mata kanannya Dajjal yang tidak bisa melihat itu ka'anna lam tukhlaq, seolah-olah tidak Allah ciptakan, memang tidak diberi mulai sejak lahir, atau kedatangan penyakit kemudian buta. Ini makna riwayat al-ukhra. Matmusul ain, kalau riwayat lain kebusek matanya atau kehapus matanya, gelap. Mamsuhuha laisat binati atin wala jahra, tidak cekung dan tidak menonjol keluar. Wawasul ukhra bil masjid bidam, mata kiri yang bisa melihat itu, yang bisa menerawang ke seluruh dunia itu seolah-olah berlumuran darah, netes darah gitu, campur dengan darah, serem. Wadzalika aibun azim, ini yang dinamakan cacat yang sangat. La siyama ma'awasfiya bidzafra al-ghalidha allati alaiha. Dan Nabi juga mengatakan mata kiri yang berlumur darah itu, yang bisa melihat itu ada selaput yang tebal, seolah-olah ada kulit yang menutupi, tapi anehnya bisa lihat. Jaldatun ghalidha tushil ain. Wa ala hadza, jadi menurut pendapat ini, faqad yakunul aur fil ain sawa, jadi piceknya kedua mata Dajjal itu sama, karena melihat ketebalannya tumna minal idrak, yang satunya tidak bisa melihat. Fala tubsiru syai'an fayakunu Dajjal ala hadza a'ma qariban minhu. Jadi kalau menurut pendapat ini, Dajjal itu buta, kalau memang dikatakan sama-sama butanya kedua mata. Atau yang mendekati itu berarti yang kanan ini buta total, yang kiri ini separuh, tapi bisa melihat, butanya separuh. Ila anauja adzikru dhafira fil ainil yumna, juga ada keterangan mata yang kanan itu juga ada selaput kulit yang tebal. Wa fishimal, juga ada riwayat menurut hadisnya Sufainah, mata yang kanan ada selaput tebal. Kalau menurut hadisnya Samurah bin Jundub, sahabat Samurah bin Jundub, mata kiri yang ada selaput tebal. Jadi intinya kedua mata Dajjal ini serem, tidak kayak umumnya manusia yang Allah ciptakan dalam keadaan buta, butanya aneh. Waqad yuhtamal ayyakuna kullu ainin 'alaiha dhafiratun ghalidhah. Jadi kesimpulannya, masing-masing dari kedua mata Dajjal itu ada selaput kulit yang tebal, seolah-olah menutupi sehingga tidak kelihatan menonjol ke depan. Fa inna fi hadis Hudzaifah wa inna Dajjal mamsuhul ain 'alaiha dhafira ghalidhah. Jadi masing-masing semuanya dibenarkan. Jadi kemudian berkenaan dengan masalah iman, gimana hukumnya percaya dengan adanya Dajjal dan percaya dan Dajjal itu besok keluar. Al iman bid Dajjal wa khuruji haqqun.
iman dengan adanya Dajjal dan Dajjal akan keluar di akhir zaman, itu wajib hukumnya. Itu keimanan yang benar. Wa hadza madhhabu ahli sunnah wa amati ahli fiqh wal hadis. Ini menurut pendapat mayoritas ahli sunnah wal jamaah dan umumnya ahli fikih dan ahli hadis, semuanya mengatakan kita wajib percaya bahwa ada makhluk yang Allah jadikan fitnah besar di sepanjang masa yang bernama Dajjal. Wajib percaya. Rukun iman itu ada 6. Wajib percaya kepada Allah, kepada malaikat, pada kitab-kitab Allah, kepada para rasul. Para rasul, ya rasul kita Nabi Muhammad menjelaskan bahwasanya besok ada sosok makhluk yang namanya Dajjal. Jadi kita iman dengan adanya Dajjal itu bagian dari iman dengan adanya Rasulullah, karena Rasulullah yang bercerita. Di Al-Quran Allah tidak menyebutkan Dajjal secara jelas, tapi Allah menyebutkan keterangan tentang Nabi Isa alaihissalam bahwasanya akan turun ke bumi. Dan diterangkan sama Rasulullah, Nabi Isa turun ke bumi, visi misinya adalah untuk membunuh Dajjal. Meskipun Dajjal tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi ketika Allah menyebutkan Nabi Isa, otomatis mewakili. Karena Nabi Isa turun itu untuk membunuh Dajjal. Ini hadisnya sahih. Jadi meskipun Allah tidak menerangkan Dajjal secara terang-terangan di Al-Quran, tapi Allah menerangkan Nabi Isa secara terang-terangan. Nabi Isa turun ke bumi untuk apa? Untuk membunuh Dajjal, untuk meneruskan syariatnya Kanjeng Nabi, untuk menyelamatkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kayak gitu. Jadi Nabi Isa, beliau Nabi juga umatnya Nabi Muhammad. Beliau di samping Rasul, beliau juga sahabatnya Rasulullah. Karena Nabi Isa hidup dan pernah ketemu Rasulullah. Jadi Nabi Isa itu sahabatnya Nabi. Nabi Isa itu umatnya Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Isa turun ke bumi bukan membawa status Nabi akhir zaman, tapi membawa status umatnya Rasulullah. Nabi Isa itu umatnya Kanjeng Nabi. Nabi Khidir umatnya Nabi Muhammad juga, karena beliau pernah ketemu Nabi dan beriman. Jadi dikatakan sahabat juga umatnya Rasulullah. Jadi bukan pakai gelar status Nabi akhir zaman lagi. Nabi paling terakhir itu artinya Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita wajib percaya dengan adanya Dajjal dan Dajjal besok akan keluar. Khilafan liman angkara amrohu, berbeda dengan pendapat aliran sesat yaitu Khawarij. Khawarij itu kalau bahasa sekarang katanya Syekh Ahmad Shawi di kitab Shawi, Khawarij itu yuqalu lahul Wahabiyah. Jadi orang Wahabi itu dan golongan Ba'dil Mu'tazilah, sebagian tokoh Mu'tazilah. Imam Wasil bin Atha karena menjauh dari pengajiannya Syekh Hasan Basri akhirnya disebut I'tazala, disebut Mu'tazilah, orang yang menjauh dari ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Orang Mu'tazilah, sebagian orang Mu'tazilah dan orang Wahabi atau orang Khawarij itu tidak percaya besok itu ada Dajjal, tidak percaya Dajjal itu akan keluar. Sekarang Saudi Arabia, Mekah sama Madinah dikuasai oleh orang Wahabi. Makanya besok Madinah itu akan gempa bumi 3 kali untuk menetapkan orang yang asli beriman kepada Allah. Untuk orang munafik dan orang kafir, Allah pelantingkan jauh dari Madinah. Dengan adanya gempa itu tiba-tiba terpelanting orang yang di dalam hatinya mempunyai sifat munafik. Jadi besok Madinah itu betul-betul murni orang yang Islam sejati, murni orang yang beriman kepada Allah. Kalau orang yang di dalam hatinya ada munafik, itu tiba-tiba terpelanting sendiri, terbuang sendiri ke luar kota Madinah. Dajjal kan tidak bisa masuk ke kota Madinah. Di besok ketika gempa, dia teriak 3 kali, terus Madinah juga gempa 3 kali. Ini secara otomatis sama Allah, yang asli beriman kepada Allah tetap di Madinah.
yang di dalam hatinya ada sifat munafik langsung terpelanting keluar kota Madinah. Jadi Madinah besok murni orang yang imannya kuat. Karena Allah tidak sudi. Madinah itu tanah suci, tempat dimakamkan Rasulullah SAW. Sampai ada orang munafik, Allah tidak sudi. Besok yang asli menetap di Madinah itu betul-betul orang yang imannya kuat kepada Allah. Wa wafaqona ala isbati ba'dul Jahmiyah wa ghairihim bikullin za'amu. Sebagian ba'dul Jahmiyah dan selainnya itu cocok dengan kita. Hanya saja mereka menduga annama indau mukharikun wahil. Keyakinan ahlu sunnah itu sangat berbeda dengan mereka. Li'anna law kanat umuran sahihatan lakana dzalika ilbasan lil kadzib bisadiq. Karena kalau memang apa yang diyakini oleh orang Khawarij dan ba'dul Mu'tazilah itu benar, jadi mereka secara tidak langsung membenarkan kadzib, membenarkan pembohong dengan menyamakan orang yang pembohong dengan orang yang jujur, menyamakan Dajjal dengan orang yang jujur, padahal Dajjal itu pembohong, pembawa fitnah. Wahina idin la yakunu farqun bainan nabi wal mutanabbi, sehingga tidak ada bedanya antara orang yang asli nabi dan orang yang ngaku jadi nabi. Jadi wahada la yultafat ilaih wa la yu'rad ilaih. Pendapat ini tidak boleh kita toleh, tidak boleh kita jadikan tendensi, dan tidak boleh kita jadikan pegangan. Fa inna hadza innama kana yalzamu law anna dajjal yada'idu wa laysa kadzalik. Karena yang jelas Dajjal itu bukan ngaku-ngaku jadi nabi. Kalau pendapat Ba'dul Jahmiyah, Dajjal itu ngaku jadi nabi. Padahal yang benar fa innahu innamad da'a al ilahiyah. Dajjal itu ngaku Allah, ngaku Tuhan. Kalau menurut pendapat ahlu sunnah, Dajjal itu ngaku jadi Tuhan. Tapi menurut pendapat Ba'dul Jahmiyah, Dajjal itu ngaku jadi nabi. Yang benar adalah yang ngaku jadi Allah, jadi Tuhan. Kalau kelasnya ngaku jadi nabi, Dajjal itu mempunyai sifat mirip Nabi Isa. Bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit buta. Orang yang tidak punya mata pun dikasih mata sama Dajjal. Kayak persis mukjizatnya Nabi Isa di Al-Quran, yubri'ul akmah wal abrasa wa yuhyil mauta biidznillah. Sehingga ini jadi fitnah yang sangat besar. Oleh karena itu qala alaihi salatu wasalam, Nabi mengatakan innallaha laisa bi'awar. Kalau memang Dajjal bisa menghidupkan orang mati, sesungguhnya Allah Tuhan kita tidak pernah buta matanya. Kalau Dajjal kan buta satu matanya, Allah tidak punya mata yang buta satu. Jadi yang jelas Dajjal itu ngaku Tuhan, sehingga Nabi memperumpamakan Allah itu tidak buta satu matanya. Kalau Dajjal yang ngaku Tuhan itu buta satu matanya. Tambihan lil ukul ala fakri wa hadasi wa naksi wa ingkana atiman bi khalqihi. Tsumma qala maktubun baina ainaihi kafirun yaqra'u kullu mu'min wa mu'minatin katibin aw ghairi katib. Yang terakhir, tertulis di antara kedua matanya Dajjal tertulis tulisan kafir. Dan tulisan kafir ini bisa dibaca oleh orang laki-laki dan orang perempuan yang beriman kepada Allah. Kullu mu'min wa mu'minatin katibin au ghairi katib. Orang yang bisa nulis maupun orang yang tidak tahu nulis, itu semuanya asalkan dalam hatinya iman kepada Allah, itu bisa kelihatan tulisan kafir. Tapi kalau orang kafir tidak kelihatan. Kalau orang Islam kelihatan di jidatnya Dajjal tulisan kafir. Orang laki maupun perempuan yang beriman kepada Allah, yang bisa nulis maupun yang tidak bisa nulis, kelihatan tulisan itu, tulisan kafirnya. Wahadal amru musyahadun ilaisi. Tulisan yang bisa dilihat ini dilihat secara indrawi, bukan di terawang, bukan. Hanya saja orang yang
kafir itu matanya dihijabi oleh Allah sehingga tidak bisa melihat tulisan yang kafir itu. Sehingga orang yang Islam yang beriman itu menyaksikan secara mata, secara indrawi, yashhad bikadzbihi wa kufrihi, menyaksikan kedustaan Dajjal dan kekufuran Dajjal sampai dia ngaku Tuhan. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita Allah lindungi, Allah selamatkan dari fitnah Dajjal, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari siksa kubur, dan dari siksa api neraka. Dan semua istri dan semua anak serta cucu kita sampai hari kiamat menjadi manusia yang selamat dan bahagia dunia sampai akhirat, menjadi pengikut setia Nabi Isa Al-Masih ataupun Imam Mahdi Al-Muntadhar. Misal ada yang hidup di zaman itu, dikumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW. Selamat dari Ya'jud Ma'jud dan selamat dari fitnah akhir zaman. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wasalafu sholih bijina bil musafa wal mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.